Wahyu 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Bencana-bencana yang digambarkan ketika sangkakala pertama sampai keempat dibunyikan menunjuk kepada semua bencana yang terjadi di seluruh penjuru dunia di sepanjang sejarah umat manusia yang akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pada kenyataannya, bencana-bencana seperti gunung meletus, banjir, tsunami, angin puting beliung, tanah longsor, pandemi, dan sebagainya terus-menerus terjadi di berbagai tempat di belahan bumi ini. Semua bencana tersebut merupakan konsekuensi logis dari ulah manusia yang dengan keserakahannya ingin mendapat keuntungan semaksimal mungkin dan memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk mengendalikan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Jika Allah tidak bertindak mengendalikan semua itu, niscaya bumi ini sudah hancur, kosong, gelap gulita dan kacau, seperti sebelum penciptaan yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Puji Tuhan, ada kata sepertiga yang terus diulang-ulang menunjukkan kemurahan Allah yang tidak memusnahkan semuanya sebelum waktunya. Tetapi kita tetap harus sadar bahwa bencana-bencana tersebut belum semuanya. Masih ada bencana yang lebih dahsyat lagi yang dikatakan oleh seekor burung nasar sebagai 3 celaka. Semua itu akan dilaksanakan ketika sangkakala kelima, keenam, dan sebagai puncaknya sangkakala ketujuh dibunyikan. Saat itulah Tuhan Yesus datang kembali, mengakhiri semuanya serta menciptakan langit dan bumi baru. Hari ini, jika kita masih diberi hidup, berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, hidup sebagai orang beriman, serta berkarya bagi Tuhan dan sesama. Agar jika saatnya tiba Tuhan memanggil kita, atau Tuhan Yesus datang kembali dan menggelar pengadilan terakhir, kita sudah siap. Karena itu mari kita pergunakan waktu yang masih ada ini dengan baik dan bertanggung jawab. Mari dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus kita lakukan semua yang masih bisa kita lakukan semaksimal mungkin sebagai persembahan kepada Tuhan. Jika kita tidak bisa terjun langsung untuk menanggulangi bencana, paling sedikit kita bisa mendoakan, mengirim dana bantuan kepada mereka yang dipanggil sebagai relawan di daerah bencana, membagikan firman Tuhan melalui media sosial untuk memberikan penguatan kepada mereka yang tertimpa bencana, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka diselamatkan, dan lain sebagainya. Jika kita bekerja sama sesuai dengan keunikan pribadi dan karunia kita masing-masing, maka kita pasti bisa melewati semuanya dan menang. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing melakukan bagian kita dengan setia dan bertanggung jawab sampai akhir. Amin.